lagi hadir menyapa Sobat Spensix bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Dirgahayu ke-78. Ya. Nah, sebenarnya peran pelajar untuk mengisi kemerdekaan itu sebesar apa sih, Pak? Ya luar biasa, pemuda itu kan masih punya satu energi yang luar biasa ya. Kalau dibandingkan orang tua kan energinya kan lebih luar biasa anak muda. Kemudian yang Yo, what's up guys? Ketemu lagi di Kronik Spensix, ngobrol asik seputar Spensix. Udah lama nih Kronik Spensix tidak tayang beberapa bulan dan kita kembali hadir lagi menyapa teman-teman Kronik yang tentunya dengan menu-menu konten yang asik. Stay tune terus ya menyaksikan konten podcast kita yang seru-seru ini. Bersama dengan aku, Quinsa, Dan aku, Alexa, kembali lagi hadir menyapa Sobat Spensix bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Dirgahayu ke-78. yang akan membahas tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Di sini kami bersama Pak Heru Pramono. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Wah, pastinya kalian udah kenal nih dengan Pak Heru yang merupakan salah satu guru di SMP Negeri 6 Pekalongan. Nah, baik Pak Heru, karena kita sudah saling kenal, ada beberapa pertanyaan dari kita nih Pak. Siap. Kita langsung masuk ke yang pertanyaan pertama. Pak Heru, hari ini kan kita akan ngobrolin tentang peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan nih Pak. Agak berat ya Pak topiknya, seperti yang sering menjadi pembicaraan bahwa Indonesia akan memasuki Indonesia Emas pada tahun 2045, di mana itu bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Tentunya yang saat ini sebagai pelajar akan menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan nih Pak. Menurut Bapak, apa yang perlu kita siapkan sebagai seorang pelajar agar nantinya siap mengemban tugas berat ini? Terima kasih atas kesempatannya. Saya diundang kembali di forum podcast ini. Semoga podcast ini menjadi sarana berlatih bagi siswa-siswa SMP 6 Pekalongan untuk bisa kreatif. Terkait dengan pertanyaan peran pelajar, memang kemerdekaan Republik Indonesia itu tidak terlepas dari peran pelajar. Iya. Kita tahu bahwa dengan adanya Budi Utomo itu yang didirikan oleh Dr. Sutomo, itu merupakan kumpulan para kaum terpelajar. Jadi dengan adanya pendidikan yang menghasilkan kaum pelajar itu menimbulkan kesadaran tentang berbangsa dan bernegara. Meskipun sebelum berdirinya Budi Utomo, berbagai perlawanan telah ada di beberapa daerah, tapi kesadaran sebagai satu bangsa, sebagai satu negara Indonesia itu belum muncul. Lah, kesadaran kolektif ini muncul mulai benih-benihnya mulai ada ketika Budi Utomo terbentuk dan menjadi lebih kuat dengan adanya Sumpah Pemuda. Kemudian dengan adanya Sumpah Pemuda ini semangat untuk merdeka, semangat untuk menjadi negara Indonesia seutuhnya itu semakin menggelora dan akhirnya muncul gerakan-gerakan perlawanan yang lebih masif, sehingga yang terakhir adalah dengan dikumandangkan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 tahun 1945. Kalau ditanya peran pelajar, itu memang pelajar memiliki peran yang sangat penting karena pelajar itu merupakan agen perubahan. Yeah. Mengapa pelajar disebut agen perubahan? Karena ketika seseorang itu belajar, maka dia membuka diri untuk menerima berbagai macam gagasan-gagasan ataupun pikiran-pikiran yang ada di luar. Sehingga konsep belajar sendiri pun juga merupakan konsep kemerdekaan. Makanya ini sejalan dengan kurikulum merdeka, ini semakin memperkuat pelajar untuk bisa
kembali membuka diri seluas-luasnya untuk bisa mempersiapkan diri seluas-luasnya untuk menjadi versi terbaiknya masing-masing. Harapannya ketika pelajar itu menjadi versi terbaik masing-masing, maka akan memperkuat karakter bangsa, akan memperkuat semangat kebangsaan secara keseluruhan. Kalaupun kita melihat di luar, di masyarakat kita, banyak sekali hal-hal yang menggerogoti kemerdekaan, tapi kita tetap optimis dengan adanya pendidikan ini. Pendidikan yang memerdekakan tentunya akan bisa membuka wawasan lebih luas, dan akhirnya para pelajar bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa menghadapi tantangan di tahun 2024 seperti itu. Ya. Pastinya sangat besar ya Pak tantangan pelajar ini dalam mengemban tugas Ya, berat luar ini. biasa ya. Harus belajar tentunya, yang juga wawasan kita harus luas. Ya, kalau kita lihat sekarang kan kalau dikatakan era sekarang itu kan era ketidakpastian ya, era disruptif ya. Kalau kita lihat kan banyak sekali perubahan-perubahan yang betul-betul berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini karena terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa. Kalau kalian lihat, banyak profesi yang sekarang sudah hilang. Contohnya apa coba? TikTokers, Instagramer gitu ya. Contohnya tukang pos. Nah, sekarang udah ada tukang pos ya kan? Iya. Terus apa namanya? Penjaga pintu tol itu sekarang sudah tidak ada, sudah otomatis semua. Iya. Jadi hampir 50% itu pekerjaan sudah tergantikan oleh mesin. Oleh karena itu kalian harus mempersiapkan diri supaya pikirannya itu tidak berpikir prosedur atau berpikir seperti mesin. Yang dikembangkan itu nantinya kalian bisa berpikir kreatif, bisa berpikir out of the box seperti itu. Nah, menurut Bapak, bahwasannya kan banyak nih fenomena pelajar yang mengalami degradasi moral di tengah gempuran sosial media yang luar biasa. Seperti yang Queen dengar itu banyak kasus narkoba, tawuran, bahkan hilangnya keperawanan di masa sekolah, dan kenakalan remaja lainnya. Perbedaan dasar apa sih Pak yang membedakan pelajar zaman dulu sebelum adanya sosmed dan setelah adanya sosmed? Ya. Kalau dari segi tuntutan perkembangan pelajar dulu dengan pelajar sekarang tidak ada perbedaan yang signifikan, karena masing-masing pelajar di usia SMP ya itu kan memiliki sifat yang pertama adalah ingin tahunya besar, curiosity-nya itu besar. Kemudian sifat yang kedua, di samping rasa ingin tahunya besar, rasa percaya dirinya itu belum tumbuh. Ini dua sisi yang kalau tidak kita kelola dengan baik bisa menimbulkan dampak negatif. Kemudian yang ketiga, remaja itu semangatnya itu menggelora dan dia ingin diakui eksistensinya oleh masyarakat. Ini tiga ini yang penting. Nah, di zaman sekarang ketika keluarga itu tidak, dalam tanda petik, tidak mampu memberikan apa yang dibutuhkan oleh remaja, kemudian ketika sekolah juga gagal memahami remaja, akhirnya remaja punya referensi sendiri, punya sesuatu yang bisa dia ikuti sendiri, yaitu media sosial. Nah, ini yang menjadi pembeda dari pelajar dulu dan pelajar sekarang. Kalau pelajar sekarang itu informasi yang diperoleh itu jauh lebih besar dibandingkan pelajar masa lalu. Lah, informasi yang besar ini jika tidak ada kemampuan untuk mengelolanya dengan baik, bisa menimbulkan berbagai dampak negatif tadi. Seperti tadi yang saya katakan bahwa remaja itu punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Pokoknya kalau ada yang
yang baru itu ingin dicoba. Dan celakanya lagi remaja kalau sudah di medsos maka dia akan merasa tidak nyaman kalau tidak bisa menyesuaikan dengan tren yang sekarang. Padahal yang tren itu kan belum tentu positif kan gitu. Jadi dia hanya ikut-ikutan saja karena takut kalau dianggap kurang update. Makanya di sini yang akan dilakukan di SMP 6 khususnya, kita mencoba kembali memahami anak-anak kita. Jadi ketika seseorang itu di rumahnya ataupun sudah mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa, maka dia datang ke sekolah itu untuk belajar. Tapi ketika seorang anak kekurangan perhatian, maka dia pergi ke sekolah itu untuk cari perhatian. Nah, kalau kita lihat berbagai macam tindakan yang kurang positif ya, seperti vandalisme, kemudian seperti bullying, itu terjadi dari anak-anak yang berasal dari keluarga yang kasih sayangnya itu kurang, atau anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang. Jadi dia mencoba mengungkapkan kelaparan dia tentang kasih sayang itu dengan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kayak dilampiaskan. Iya, pelampiasan. Jadi sebenarnya kita tidak usah ragu dengan adanya informasi-informasi yang luar biasa itu, dengan adanya hal-hal negatif, selama kita memastikan perhatian keluarga kepada anaknya, perhatian sekolah kepada siswanya itu cukup. Jadi kalau anak sudah memperoleh perhatian yang cukup, dia tidak akan cari perhatian seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya peran pelajar untuk mengisi kemerdekaan itu sebesar apa sih, Pak? Ya luar biasa. Pemuda itu kan masih punya satu energi yang luar biasa ya. Kalau dibandingkan orang tua kan energinya kan lebih luar biasa anak muda. Kemudian yang kedua, masih punya waktu yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, masih punya teman pergaulan yang sangat banyak. Jadi 3 potensi ini kalau dikelola dengan baik itu bisa meningkatkan potensi-potensi yang ada di dalam diri. Jadi saya itu lebih suka kalau lihat anak-anak itu saling ngobrol, saling bermain, saling berinteraksi. Itu malah anak-anak yang tidak rentan terhadap gempuran-gempuran negatif ya. Tapi kalau anak-anak yang diem, apalagi cuma megangnya cuma HP itu malah perlu perlu pendekatan khusus. Jadi yang bisa diambil perannya pelajar terkait untuk mengisi, yaitu memanfaatkan energi yang besar itu untuk hal-hal yang positif, memanfaatkan waktu yang luang itu untuk belajar yang lebih banyak, dan yang ketiga memanfaatkan relasi dengan teman-temannya untuk mendapatkan referensi-referensi hal-hal yang baru. Siapa tahu dengan kita bergaul dengan teman kita bisa merubah minat kita untuk bisa menekuni hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Jadi intinya itu, seseorang yang disibukkan dengan kebaikan itu berarti akan terhindar dari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi keprihatinan dari Pak Heru sendiri sebagai guru terhadap pelajar Indonesia, tentunya di Pekalongan sendiri? Ya, kalau saya terhadap pelajar itu tidak prihatin ya. Saya prihatinnya itu malah pada orang-orang tua. Karena pelajar atau anak-anak muda itu kan dia melakukan sesuatu itu bisa jadi karena memang apa yang dia ketahui masih kurang. Ya gitu, informasi-informasi yang didapat itu masih kurang. Sehingga kalau kita dapatkan ada anak-anak yang suka main di seperti di jalan itu ya, seperti anak pang itu kan. Kemudian ada anak yang terlibat narkoba, ada anak yang
tawuran dan sebagainya. Itu bukan salah anaknya. Yang saya prihatin itu justru Orang tuanya. bagaimana keluarganya itu tidak memberikan asupan kasih sayang yang cukup. Bagaimana sekolah itu tidak memberikan ruang yang cukup. Coba bayangkan ya, di rumah itu sudah ruwet memikirkan kondisi rumah yang kurang harmonis, begitu berangkat di sekolah gurunya marah-marah. Ya udah enggak punya apa-apa ya kan. Di rumah sudah tidak dapatkan perhatian, di sekolah sudah dapat perhatian, padahal dia butuh perhatian, maka dia mencari perhatian dengan cara melakukan hal-hal yang negatif. Jadi saya itu malah prihatinnya pada golongan yang tua, tidak dengan golongan yang muda seperti itu. Nah, menurut pengamatan Pak Heru sendiri, potensi apa sih yang dimiliki pelajar-pelajar kita dan hal apa yang bisa melejitkan potensi tersebut? Ya, kita bicaranya lebih sederhana saja di SMP 6 Pekalongan. Di SMP 6 Pekalongan itu mulai tahun ajaran ini kita mencoba membuka kesempatan peluang yang sebesar-besarnya bagi seluruh siswa-siswa kita untuk bisa, yang pertama adalah memahami dirinya sendiri. Ya, karena kalau remaja itu tidak bisa memahami dirinya sendiri, maka dia bisa ikut arus, ya kan? Saya itu siapa sih? Potensi saya itu apa sih? Kekurangan saya apa sih? Itu yang senantiasa terus digali. Setiap anak harus mampu melakukan refleksi seperti itu, harus mampu menemukan kelebihan saya itu apa, kekurangan saya itu apa, dan saya harus bagaimana. Itu harus senantiasa dilakukan. Kemudian yang kedua, kita berupaya melibatkan siswa dalam seluruh kegiatan di sekolah, ya. Makanya kan sekarang kan tata tertib kan sudah tidak ada, ya kan. Yang ada adalah apa? Kesepakatan. Ya, Kesepakatan itu kan dibuat bersama, tidak sepihak, ya kan. Ya. Jadi siswa itu punya gagasan seperti apa, sekolah punya tujuan seperti apa, lah itu kita coba temukan. Lah ini nanti di kegiatan proyek P5 ini juga nanti akan ada kegiatan yang namanya siswa bersuara atau siswa berbicara. Jadi nanti ada forum yang diberikan kepada anak-anak untuk bisa mengungkapkan, saya itu inginnya seperti ini, saya itu inginnya seperti itu. Itu nanti akan ditampung, akan kita upayakan sehingga nanti muncul kesepakatan-kesepakatan yang bisa dijalankan, yang bisa menumbuhkan kompetensi siswa. Dan juga kalau kita lihat di sini di SMP 6, ekstrakurikulernya luar biasa banyaknya, ya kan. Ada ekstra apa itu? Jurnalistik, ada ekstra perfilman, ada ekstra care, volley, PNR dan sebagainya. Dan nanti pun tidak menutup kemungkinan kita akan membuat kegiatan-kegiatan yang seperti ekstrakurikuler yang bisa mengeksplor potensi siswa. Seperti itu, Mbak, ya. Nah, itu nih obrolan kita bersama Pak Heru. Terima kasih Pak Heru waktunya untuk podcast kita kali ini. Ya, sebelum ditutup, mungkin ini tantangan bagi seluruh siswa di SMP 6 ya. Dengan kurikulum Merdeka yang baru ini, ayo kita siapkan diri masing-masing untuk yang pertama memahami diri sendiri. Seperti tadi, memahami keunggulannya apa, kekurangannya apa. Kekurangan itu tidak untuk ditutupi, tapi kekurangan itu untuk diupayakan bagaimana agar kekurangan itu bisa terpenuhi, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa melibatkan diri. Saya paling tidak suka kalau ada anak yang ketika tidak disuruh bicara itu bicara, tetapi ketika disuruh bicara malah diem. Itu kan kebalikan, ya kan. Ketika tidak perlu bicara malah bicara, ketika suruh bicara malah diem. Jangan seperti itu, kita gentle ya, gentle. Kalau suruh bicara ya ngomong saja, saatnya mendengarkan ya mendengarkan.
Mungkin seperti itu. Siap ya? Siap. Siap, oke. Teman-teman siap gak nih? Siap ya pastinya. Nah, kalau misal dari teman-teman ada obrolan yang menarik untuk kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Serta nantikan terus konten dari kita ya. See See you guys.